Hai Virgo, apa kabar? Masih semangat ya dalam menghadapi kehidupan? Masih selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah segitunya luar biasa support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian, dan saya terharu banget, kalian luar biasa. Dan jujur, kalau kalian bilang channel saya mengubah hidup kalian, merubah cara pandang kalian dan lain sebagainya, yang ya pokoknya berguna lah begitu. Jujur nih ya, jujur li kata orang, kata anak sekarang, kalian juga mengubah hidup saya. Kalian juga segitunya membuat perubahan besar, membuat arti yang sangat besar di dalam kehidupan saya, sampai juga bisa merubah mindset saya, merubah yang negatif-negatif di dalam kehidupan saya. Itu karena kalian. Kalian nggak ngeh kan? Kalian pikir sebaliknya kan? Tidak. Ini saling ya. Walaupun kita hanya ketemu di video, ada sih yang berani WhatsApp saya, Virgo, tapi kebanyakan kan cuma silent aja ya, nonton, komen kayak gitu doang. Tapi apapun itu, dengan nonton aja kalian support, apalagi dengan komen atau apapun itu kalian support, dan itu sangat luar biasa. So terima kasih ya sudah support. So kita saling support aja kalau gitu ya. Oke, so bacaan hari ini di hari Sabtu yang biasanya tidak saya buat karena memang tidak bisa kalau hari Sabtu ya. Tapi ini memang saya buat di hari Jumat dengan fokus untuk hari Sabtu. It's okay. Pembaca tarot tuh bisa seperti itu ya. Ini buat kapan gitu bisa ya, bisa seperti itu. Yang penting dimana difokuskan energinya. Nah disitulah kita bisa membacakan tarotnya gitu. Oke. Well, seperti biasa 3 kartu dari Reader White Tarot, dan pollingnya sudah jalan ya dari Jumat. Kayaknya kebanyakan setuju untuk diterusin Maret ya. Ada yang bilang kalau yang nggak setuju skip aja. Bener sih. Kalau nggak setuju skip aja, bener. Ngapain ngabisin kuota yang ngelihat video yang dia tidak mau lihat gitu kan. Tapi kayaknya yang nggak setuju bukan Virgo ya. Hah? Apa ada juga Virgo yang nggak setuju, bosen lihat saya tiap hari? Yang bosen, bener kata temenmu itu, skip aja, nggak usah ditonton. Ngapain nonton Mbak Lucy? Udah 3 loh. Wow. Hal bagus. Kartu pertama kalian adalah Two of Cups. So di hari Sabtu ini akan ada kesepakatan. Kesepakatan dalam bidang apa? Boleh dalam bidang personal life, boleh dalam bidang professional life. Tapi kan Sabtu biasanya ada yang tidak bekerja ya. So it's okay. Tapi intinya ada kesepakatan, ada komitmen. Dan komitmen yang baik karena ini dalam posisi yang positif ya. Ada yang bilang Two of Cups juga ini tentang sebuah komitmen percintaan, misalnya dengan soulmate atau twin flame atau apapun. Nah, karena ini cewek sama cowok ya. Tapi nggak selalu melulu tentang percintaan, karena ini general reading dan bisa masuk ke percintaan, bisa juga tentang yang lain ya, tentang professional life. So intinya di hari Sabtu ini ada kesepakatan, ada komitmen, ada perjanjian yang dibuat gitu. Dan hargailah setiap perjanjian itu, hargailah setiap komitmen itu dengan ketulusan. Apapun itu ya my dear Virgo, cobalah selalu berpikir positif dan mengutamakan sebuah komitmen gitu, apapun itu gitu ya. Jangan karena sudah merasa gagal terus akhirnya meninggalkan gitu. Belajar untuk berkomitmen itu memang tidak mudah. Saya juga
mengalami hal tersebut, dan saya punya trust issue, insecurities, apapun itu ya yang berkaitan dengan komitmen, karena segitu berkomitmennya saya, sementara orang lain tidak melakukan hal yang sama dengan saya. Partnernya, kita kan berpartner, kalau yang namanya komitmen kan berpartner kan, nggak sendirian gitu kan. Tapi pada saat sudah berkomitmen ternyata tidak direspon atau tidak dibarengi dengan yang satunya gitu loh. Jadi komitmen hanya cuma tinggal satu ini aja, satu sisi aja, dan itu akan sangat menyakitkan tentu saja. Namun demikian bukan berarti keadaan itu membuat kita Virgo menjadi negatif, dan kemudian setiap kali mau berkomitmen, satu takut, yang kedua udah berkomitmen ditinggalin. Nggak gitu ya, tetap aja harus mencoba, tetap stick di situ, tetap menghormati itu, menghargai itu, dan tidak lari dari komitmen tersebut. Hopefully seperti itu ya, dalam hal apapun, dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, dalam hal kehidupan pribadi juga seperti itu dengan pasangan ya. Oke, hopefully kayak gitu. So, ini kartu yang manis untuk dimulai di hari Sabtu. Oke. Akan tetapi kartu yang kedua adalah The Chariot yang terbalik. Belum ada kemajuan berarti dari satu hal yang sebenarnya ingin kalian selesaikan hari ini atau lakukan hari ini. So, memang kalau buat saya pribadi sih, saya tidak boleh melakukan hal lain di hari Sabtu kecuali beribadah. That's it. Masak nggak boleh, cuci baju nggak boleh. Pokoknya nggak boleh melakukan hal, nyalain lampu nggak boleh. Pokoknya ya banyak yang nggak bolehnya di hari Sabtu gitu. Cuma fokusnya cuma beribadah dari pagi, siang, sampai tutupnya malam hari gitu. Tapi kalau buat saya The Chariot yang terbalik ini memang relevan gitu ya, memang resonate, karena memang tidak boleh melakukan pergerakan apapun. Tapi untuk kalian yang tidak dalam situasi yang sama dengan saya, Sabtu ini kemungkinan memang hanya penundaan aja, tidak bisa dilakukan hari ini karena ya hari Sabtu gitu kan. Bagi sebagian orang hari Sabtu itu juga libur gitu, jadi memang tidak bisa dilakukan itu ya, ada alasannya gitu. Dan penundaan yang lain juga mungkin karena memang ada yang harus didahulukan dulu, sehingga yang ini nggak bisa gitu. So jangan khawatir hanya karena tidak bisa diselesaikan hari ini atau tidak bisa dilakukan hari ini, bukan berarti end of the world gitu. Enggak, masih ada besok ya kan. Selama Tuhan masih kasih kita nafas, selama bangun pagi melek kita masih hidup gitu kan, ya masih ada harapan untuk melanjutkan gitu ya di hari besok. Besok Minggu nggak bisa, berarti Senin, masih ada Senin, Selasa, dan lain sebagainya. Dan Minggu untuk sebagian orang juga adalah hari istirahat, dan sebagian lagi juga beribadah di hari Minggu, ya kan? Oke. Anyway, lanjut dengan Eight of Swords. Oke, my dear Virgo, hari Sabtu ini please jangan kungkung. Kungkung bahasa apa itu, bahasa Indonesia yang baik dan benar tentu saja. Oke, jangan di kepala kalian tuh jangan kalian tutup apapun yang menjadi ide kalian, apapun yang ingin kalian lakukan hanya karena itu The Chariot yang terbalik, hanya karena terlihat tidak bisa dilaksanakan. Tapi tetap jebakan di kepala kalian itu jangan sampai ada gitu maksudnya, karena ini bicara tentang jebakan yang kalian buat sendiri. Coba pakai logika aja nih, sekalian belajar tarot nih sedikit, nggak apa-apa lah ya, pengetahuan. Oke, tarot adalah tentang visual ya. Tarot ini sebenarnya adalah penggambaran dari kartu remi ya. Di kartu remi itu tarot ada yang hati, kemudian keriting, waru, wajik. Nah,
itu ada di tarot sebenarnya, tapi kemudian digambarkan. Kalau yang ini Rider Waite Tarot, ada yang gambar sendiri, terus kartu yang lain juga ada yang gambar sendiri ya. Masing-masing yang gambar kartu tarot ini punya pemahamannya sendiri tentang kartu tersebut. Saya nggak bisa jabarin itu, kenapa seperti itu. Tapi inilah yang terjadi di kartu Rider Waite Tarot. Eight of Swords adalah gambarannya seperti ini. Dan ini adalah jebakan di pikiran kalian sendiri. Yang ngejebak siapa? Orang lain? Bukan. Kalian sendiri. Look at this picture. Lihat gambar ini baik-baik. Apakah orang ini terjebak? Tidak bisa apa-apa? Benar, in a way dia terikat, ya kan? Tapi lihat, apakah kakinya terikat? Tidak, cuma badannya yang terikat dan matanya tertutup. Tapi dia bisa jalan gak sebenarnya? Bisa. Apakah dia dikelilingi oleh pedang? No, pedangnya cuma ada di belakang. Jadi kemungkinan di depan apakah ada pedang juga? Karena pedangnya ada 8, so semuanya sudah kelihatan di sini, jadi kemungkinan di depannya itu free. Kenapa dia masih merasa terikat dan tidak bisa berbuat apa-apa? Itu adalah kepalanya sendiri yang mengikat dia, isi kepalanya, pikirannya sendiri. Oke, so my dear Virgo, untuk hari Sabtu ini, jika ada hal-hal yang memang tidak bisa kalian lanjutkan, jika ada hal-hal yang memang tidak bisa kalian teruskan, itu hanya penundaan sementara. Pada akhirnya tetap bisa kalian lakukan. Itu hanya ada di pikiran kalian. Masih ada hari-hari berikutnya kok. Kenapa harus bersedih di hari ini? Ya. Yang penting adalah bagaimana kalian membebaskan pikiran kalian sehingga apapun sebenarnya itu bisa terjadi. Kalau diikat, pikiran kalian terikat, itu akan susah mencapai apa yang kalian inginkan. Oke, saya mau cerita sedikit, bukan cerita sih, sharing lah ya. Kalian suka nonton movie nggak di film di bioskop gitu, film di sinema? Kalau ada yang suka nonton tentang superhero, kebetulan saya suka kayak Avenger, Batman, Superman kayak gitu, ya kita ini ya, vibrasi ya, hobi gitu ya. Memang saya suka dengan cerita fantasi, kemudian dongeng-dongeng model kayak gitu. Itu kan dongeng ya, superhero itu kan dongeng, di dunia nyata mah nggak ada. Oke. Ada satu film Batman, saya lupa Batman yang keberapa, yang terakhir atau bagaimana saya lupa. Tapi intinya waktu itu Batman dan beberapa orang tuh ada di bawah tanah gitu. Sebenarnya lubang itu terbuka. Sebenarnya mereka sebenarnya bisa ke atas, tapi memang susah gitu karena curam. Beberapa orang gagal melakukannya untuk ke atas. Kalau ke atas tuh berarti free ya, bebas ya. Ini kan mereka ada di dalam lubang yang dalam sekali gitu kan. Mereka hidup di situ gitu. Kayak terpenjara lah di situ. Oke, nah si Batman-nya ini ya karena dia kan punya kemampuan fisik yang bagus ya. Dia mencoba lompat keluar. Jadi dia ikat badannya untuk lompat keluar. Berhasil? Tidak. Tidak pernah berhasil. Padahal dia jago. Dia Batman, jago, bisa loncat-loncat ke sana kemari toh, badannya juga bagus. Sampai suatu hari dia merenung dan dia lihat ke atas. Apa yang membuat dia tidak bisa mencapai atas? Padahal kalau dilihat fisiknya sempurna gitu. Apa yang dia lakukan kemudian kalian tahu? Dia buka ikatan talinya dan dia ke atas, loncat ke atas tanpa tali. So dia membebaskan dirinya. Dia berhasil. So apa yang bisa ditarik dari cerita ini? Kalau kita terikat dengan pikiran kita sendiri dan kita nggak bisa bebas melakukan
Apa yang seharusnya kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk goal kita, untuk tujuan kita. Karena kita masih mengikatnya di kepala kita, di pikiran kita. Pikiran kita lah yang selalu bilang, nggak mungkin, susah, malas, begini, begitu, gitu loh. So, buka ikatan itu yang ada di kepala kalian. Oke? Dan lakukan apa yang ingin kalian lakukan selama itu masih sesuai dengan kebenaran, tidak merusak orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Lakukan untuk goal kalian, cita-cita kalian, tujuan kalian. So, free yourself dari jebakan dan ikatan ini yang mengikat kepala kalian sendiri. Oke? Gitu ceritanya. Lanjut dengan yes or no. Oke, Sabtu ini saya nggak mau nanya sesuatu. Sabtu soalnya mau yes atau no terserah lah ya, tapi kalian boleh tanya. Oke, silakan, monggo ditanyakan yes or no. Banyak amat, saya ambil yang atas aja. Yes. Yes, jawabannya yes. Oke. Lanjut dengan life purpose kalian hari ini. Children, anak-anak. So, untuk Virgo yang sudah punya anak atau pasangan kalian sudah punya anak atau yang berhubungan dengan anak-anak, mungkin pengajar atau sebagainya, your life purpose involve helping, teaching, and healing children. Oke? Ya mungkin untuk pengajar, guru kayak gitu, life purpose hari ini untuk ngajar yang tentang anak-anak gitu, dan healing juga. Atau mungkin beberapa dari kalian memang berurusan dengan anak-anak gitu ya, baik anak sendiri maupun secara umum gitu ya. So mungkin ini bisa resonate untuk kalian. Oke? Kemudian apa yang perlu di healing dari kalian para Virgo di hari Sabtu ini? Self love lagi 2 kali ya. Kemarin self love, sekarang self love lagi. Menurut saya masih relevan dengan yang tadi tuh yang saya bilang, bebaskan pikiran kalian dari hal-hal yang negatif dan mengikat kalian sehingga kalian nggak bisa pergi dari situasi yang sekarang, sehingga kalian nggak bisa meneruskan apa yang menjadi cita-cita kalian. Dan please Virgo, jangan pernah bilang bahwa saya udah umur segini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa begitu. Umur saya lebih dari 50 tahun ya, you know it lah, kalian tahu lah itu ya. Dan saya bisa mengembangkan channel ini dari nol, dari scratch, dari nothing sampai seperti ini. Itu buat saya sih pencapaian luar biasa, karena saya bukan orang terkenal, karena siapalah saya gitu kan. Dan beberapa teman saya tidak ada yang punya channel seperti saya di channel YouTube, karena mereka seumur saya gitu ya. Mereka bilang begini, aduh kita tuh ngurusin cucu, kamu malah jadi YouTuber. Saya ketawa sih dengar itu, tapi in a way saya pikir ya, umur tidak menghalangi langkah seseorang untuk melakukan sesuatu. So, umur juga tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan jodoh, mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Itu hanya ada dalam pikiran kalian. Siapa bilang umur menghentikan langkah kalian? Tidak, kalian bisa melakukan apa saja. Selama masih punya otak yang jernih untuk berpikir, masih punya nafas untuk hidup, masih punya badan yang lengkap untuk berjalan, untuk melakukan sesuatu, apapun bisa kalian lakukan ya. Oke, yang selanjutnya dari Fairy Oracle Card, apa pesannya? Transformation, bertransformasi. That's good. This fairy tells you to surrender to transformation in your life that is happening for your highest good. Si peri ini bilang katanya kalian harus menyerah pada transformasi atau perubahan di dalam hidupmu yang sedang terjadi demi kebaikanmu. Okay?
Embrace your transformation, the best is yet to come. Ya udah, terima aja transformasinya karena yang terbaik belum datang. Itu bagus banget. Bagus banget. Oke, dan beberapa pesan dari angels, tentu saja. Satu. Dua. Ups. Tiga. Terbalik. Ada Archangel Metatron, prioritize, focus on your highest priorities. I will help you to get organized and motivated. Oke, jadi fokuskanlah diri kalian kepada hal-hal yang memang patut untuk difokuskan ya. Prioritas-prioritas yang terpenting dalam kehidupan kalian para Virgo. Si Archangelnya bilang dia akan menolong kalian untuk mengaturnya dan memotivasi kalian supaya berhasil. Oke? That's good. Lanjut dengan Serena. I am the angel of abundance. You will receive the money that you need and God is in charge of how that will happen. Have faith. Soal keuangan katanya jangan khawatir. Ini angelnya akan menolong kalian untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kalian dalam hal keuangan. Oke, so yang masih morat-marit macam saya yang masih berantakan keuangannya jangan khawatir ya, akan ada bantuan dari malaikat pelindung, dari semesta, dari Tuhan Yang Maha Kuasa tentu saja untuk keuangan kalian. Yang penting jangan blok kepala kalian dengan bilang ini nggak mungkin, semuanya mungkin ya my dear ya. So angelnya juga bilang gitu, so it's good. Dan dari Angel's Prayer ada honor your feeling, hargai feelingmu atau perasaanmu ya. Ini dari Archangel Haniel katanya disupport untuk secara emosional untuk si Virgo ya, dimengerti. Kadang-kadang secara emosional Virgo tidak bisa dimengerti oleh orang lain ya. Ya mungkin kita bisa bonding kayak gini nih Virgo karena sesama Virgo gitu bisa saling mengerti gitu kan, mungkin ya. Walaupun saya sama adik saya perempuan Virgo, kita tidak pernah saling mengerti loh. Cara berpikirnya sangat-sangat berbeda dengan saya ya karena chart hidupnya. Dan ya sudahlah, bagaimana ya, untuk support Virgo dari saudara sendiri memang agak sulit, tapi support dari Virgo yang lain yang justru bukan saudara-saudara justru saya banyak dapatkan. So ya still lah, thank God, karena memang kita nggak bisa milih siapa yang mau support kita. Mungkin karena memang dia pikir kakaknya aneh gitu. Saya tuh aneh jadi pembaca tarot begini. Keluarga saya tidak ada yang suka saya jadi pembaca tarot. So saya harus meninggalkan itu hanya untuk mengejar mimpi saya sendiri. Dan di umur saya yang segini, dimana mungkin semua orang berpikir kenapa nggak balik ke keluarga. You have a family, kamu punya keluarga. Balik aja ke keluarga dan menua di situ. Tapi tidak. Saya masih mengejar mimpi saya. So apalagi kalian yang mungkin belum setua saya, masih punya banyak waktu, punya banyak impian yang harus kalian kejar. Jangan biarkan usia menghalangi kalian. Kejar aja mimpi kalian. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card. Kali ini gak panjang-panjang ya, tergantung kartunya. Daripada kita ngobrol kelamaan, kalian suka gitu ngobrol sama saya kelamaan, ntar bosen. Ini udah hampir sebulan loh, udah setengah bulan ya kita ketemu tiap hari. Coba saya juga lama-lama bingung mau ngobrol apaan sama kalian. Inspirasinya bisa, kalau tiap hari inspirasinya emang susah ini, tapi nggak apa-apa, untung kartu-kartunya masih bisa dijabarkan gitu. Jadi ya kalau saya mah nggak kebingungan apa yang harus saya omong ke kalian. Oke, tergantung kartunya kan. Surrender to the divine, serahkan kepada takdir, kepada yang sudah Tuhan gariskan kepada kalian. Jadi ya memang
memang seperti itu. Kalau bingung, kalau kalian bingung, bingungnya karena gini, kok harus surrender sama takdir ya, menyerah pada takdir, tapi kok harus mengusahakan? Come on, kalau kalian tahu takdir itu diciptakan buat kalian, dituliskan untuk kalian, kalau kalian melihat jalannya, ya itu yang kalian ikuti, ya itu yang kalian teruskan. Ngerti nggak? Gini, kalau kalian melakukan sesuatu dan itu membuahkan hasil, ya itu berarti semesta akan mendukung kalian. Kesulitan ada jawaban, kesulitan ada solusinya. Begitu terus sehingga kalian mengerti bahwa itu jalan yang harus kalian tempuh. Itu yang namanya surrender to the divine gitu. Jadi bukan memblokir diri sendiri dengan bilang umur saya udah segini nggak mungkin saya jadi ini. Umur saya udah segini nggak mungkin saya dapat jodoh. Umur saya segini nggak mungkin begini begitu. Nah itu yang kayak gitu, itu beda. Itu namanya kalian ngeblokir diri sendiri. Tapi kalau tanpa ragu, tanpa ya ragu mungkin sebelumnya mungkin ragu, tapi kalian punya keyakinan bahwa apa yang kalian lakukan itu memang merupakan passion kalian, merupakan goal yang kalian inginkan. Terus begitu kalian lakukan, ternyata jalannya ada. Dan jalannya itu luar biasa, dan itu berarti memang semesta mendukung kalian gitu. Apalagi kalian sudah berdoa dan kalian tetap mendapatkan itu, it's keep coming to you gitu, terus-terusan datang kepada kalian. Dan it's ya memang itu yang seharusnya panggilan kalian atau apapun yang harus kalian lakukan dalam kehidupan gitu loh. Nggak bisa nyerah, takut gitu, nggak bisa begitu. Kayaknya bukan Virgo ya kalau kayak gitu ya. Virgo mana kenal takut sih. Fearless. Oke. Anyway, apapun itu saya harap ini bisa jadi masukan buat kehidupan kalian dan bisa jadi motivasi. Itu sih sebenarnya yang saya inginkan pada saat saya membuka channel YouTube ini, dan akhirnya sampai sejauh ini. My God, sudah 2 tahun ya. 2 tahun, dan itu saya terharu nih jadinya. Itu luar biasa sih, 2 tahun di bulan Maret ya. So ini luar biasa sih buat saya. Jadi pandemik menciptakan sesuatu, karena waktu itu WFH bosen, akhirnya saya bikin YouTube. Akhirnya sampai sekarang pandemiknya masih ada, YouTube-nya juga masih ada. Oke, baiklah, udah ya, cukup ya ngobrol-ngobrolnya, ntar kepanjangan kalian bosen lagi. Oke, terima kasih sekali lagi sudah support channel ini. Kita ketemu lagi aja besok ya, hari Minggu dan hari-hari berikutnya untuk daily reading ya. Yang mau personal reading masih bisa, tapi setelah tanggal 20 ya, tanggal 21 udah ada 1, 22 seterusnya masih kosong, kecuali Jumat Sabtu saya tidak akan membuka readingan apapun. Ya readingan baik yang general maupun yang personal ya, kecuali saya bikin kalau yang di YouTube saya bikin sebelumnya, di posting pada hari tersebut gitu. Oke, sekian saja. Tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel and love.